Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-ilm. Kewajiban yang pertama adalah al-ilm, yaitu menuntut ilmu. Kemudian kewajiban yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Dan kita telah jelaskan permasalahan ilmu dan amal adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan hakikatnya manusia itu di muka bumi ini hanya ada 3 golongan. Golongan yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, golongan yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, dan golongan yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dalam golongan mereka yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian dalam perkataan beliau, "I'lam rahimakallah", di situ ada tanbih yang telah kita jelaskan kemarin. Apa yang dimaksud dengan tanbih di situ? Rahimakallah. Fadhal man yujib. Ilyas. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Tanbih ala anna mabna hadzal ilm ala talattuf wa ala rahmah bil muta'allimin. Peringatan bahwasannya ilmu ini pondasinya adalah sikap lemah lembut dan rahmat kepada al-muta'allimin, kepada orang yang mau mencari kebenaran. Wa natijatuhu rahmah, demikian pula hasilnya adalah rahmat. Wa ghayatuhu ar-rahmah fil akhirah, dan tujuan dari ilmu ini adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Dan kita telah sebutkan satu hadis yang selalu diriwayatkan pertama kali oleh para ulama ketika mereka memberikan ijazah periwayatan kepada muhadditsin, yaitu hadis al-musalsal bil awwaliyah. Apa bunyi hadisnya? Abu Layla? Yang sebelumnya? Ar-Rahimun. Baik, ahsan. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah Ar-Rahman, sayangilah mereka yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Baik. As-salisatu, kita lanjutkan. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Berdakwah kepada ilmu ini. Ini kewajiban yang ketiga yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim, yakni kewajiban untuk mendakwahkan apa yang sudah dia ketahui dari ilmu Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dakwah ini adalah tugas yang paling mulia, sebab ini adalah tugas manusia-manusia yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu anbiya war rusul. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan dakwah, ya, untuk berdakwah kepada Allah dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang tidak berdakwah, maka dia belum ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku. Apa jalan itu? Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah, yaitu ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menunjukkan dua asas yang paling pokok di dalam dakwah. Dua asas yang paling pokok di dalam dakwah, yaitu al-ilmu wal ikhlas. Al-ilmu wal ikhlas. Al-ilmu wal ikhlas. Ilmu dari firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Sedangkan ikhlas dari firman Allah Subhanahu wa taala ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan juga firman Allah wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Artinya memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya, kenapa ada tanbih secara khusus tentang pentingnya ilmu dan ikhlas di dalam dakwah? Karena inilah yang paling banyak, kalau dia hilang dari sebuah dakwah, akan merusak dakwah tersebut. Tidak adanya ilmu di dalam berdakwah, atau ada ilmu tapi tidak ikhlas. Ya. Tidak adanya ilmu di dalam berdakwah dan tidak adanya ikhlas, yang paling banyak merusak dakwah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang itu belumlah dikatakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mendakwahkan ilmunya. Meskipun dia seorang alim, seorang faqih, tapi kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi inilah pentingnya dakwah untuk merealisasikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup seorang itu berilmu untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus juga mengajarkan ilmunya tersebut.
Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya, seperti apa ikhlas di dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, seorang meniatkan raf'ul jahli 'anin nafsi wa raf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Bukan satu tujuan dari kenikmatan atau kepentingan dunia ini. Ya. Maka dakwah adalah kewajiban bagi seorang yang telah berilmu dan mengamalkan ilmunya. Tetapi bukan sembarang dakwah yang diinginkan dalam Islam, tetapi dakwah ala basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah. Tapi bukan sekedar berdakwah kepada Allah, tapi dakwah di atas basirah. Ala basirah. Artinya, kalau seorang tidak berdakwah dengan ilmu, berdakwah hanya modal semangat, baru bertobat sepekan yang lalu, langsung diajak keliling berdakwah. Iya, sekedar semangat. Maka berarti dia tidak mengikuti tariqatu da'watir rusul alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak mengikuti jalannya dakwah para nabi dan rasul, yakni memulai ilmu mereka dengan dakwah mereka dengan ilmu. Itulah sebabnya para sahabat yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diutus untuk berdakwah bukan yang baru masuk Islam, yang memperlihatkan semangat yang membara, tidak. Tetapi para sahabat yang dikenal dengan orang-orang yang memiliki fikih, orang-orang yang paling mengerti perkara halal dan haram, orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika diutus ke Yaman, dipilih Ali bin Abi Thalib. Dipilih Ali bin Abi Thalib. Kemudian Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang-orang yang dikenal dengan keilmuan, ya, dan fikih di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khususnya Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama itu dengan jarak satu ratwah. Ya, satu ratwah itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan satu lemparan panah. Ada yang mengatakan sejauh mata memandang. Ini keutamaan Mu'adz dengan ilmu yang dia miliki di atas seluruh para ulama pada hari kiamat. Baik. Jadi ilmu sangat penting di dalam dakwah. Ya. Dan ilmu di dalam dakwah bukan sekedar ilmu tentang apa yang ingin disampaikan. Sekedar tahu satu ayat, dua ayat, lalu cukup untuk berdakwah. Tidak. Ya. Tetapi ilmu di dalam dakwah itu mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Tentang syariat Islam. Tentang Allah. Tentang nabinya. Tentang agama Islam dengan dalil-dalil. Barang siapa yang berucap tentang Islam tanpa didasari oleh ilmu, dia telah melakukan dosa besar. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, berucap atas Allah dengan tanpa ilmu itu mencakup berbicara tentang nama-nama Allah dan sifatnya, dan berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Demikian pula berbicara tentang perkara halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk kalian berbuat-buat kedustaan atas Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Jadi orang yang berbicara tentang syariat Allah tanpa didasari oleh ilmu, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka bagaimana lagi kalau seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Meskipun dia tidak mengatakan secara langsung, Allah mengatakan demikian, padahal Allah tidak katakan. Tapi dia mengatakan ini syariat Allah, padahal itu bukan syariat Allah, itu sudah masuk sebagai orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menuntut ilmu perlu adanya ta'ahul bil ilm, ya. Benar-benar sebelum berdakwah perlu adanya ta'ahul bil ilm. Benar-benar seorang menguasai ilmu yang akan dia sampaikan. Dan hasilnya di masyarakat, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau orang berdakwah dengan ilmu, maka hasilnya akan lebih baik, lebih diterima, dan lebih tersebar serta lebih berkah, ya, dakwahnya dibanding orang yang tidak berilmu, ya. Dari sisi ilmu juga kelihatan berkah dakwah seseorang, ya. Keberkahan yang dia dapatkan dari dakwahnya itu sangat bergantung dari ilmu yang dia sampaikan. Baik. Jadi seorang harus benar-benar berilmu tentang syariat sebelum dia menyampaikan, sebelum dia berbicara tentang Allah, tentang nabinya dan tentang rasulnya serta tentang agama Islam, harus berdasarkan ilmu. Dan bukanlah suatu aib ketika kita ditanya misalkan tentang masalah agama, kemudian kita katakan tidak tahu. Itu bukan aib sama sekali. Bahkan aib itu kalau kita sok tahu, ya, ditanya tentang agama, dan ini fitnah, ya, fitnah tokoh-tokoh agama, ya, fitnah orang-orang yang sudah terlanjur dianggap tokoh agama, orang besar, ustaz, kiai. Ketika ditanya, malu dia untuk menjawab tidak tahu. Ya. Maka dia pun berbicara dari akalnya. Berbicara bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu sama sekali bukan aib. Aib itu kalau seorang berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Tanpa didasari oleh ilmu. Sehingga para ulama tidak malu. Ya, diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, datang seorang dari kampung yang jauh, ya, datang ke Imam Malik rahimahullah bertanya 40-an pertanyaan, hanya dijawab 4 pertanyaan. Sampai orang ini protes. Wahai Imam, saya datang dari jauh, diutus oleh masyarakat yang ada di kampungku untuk bertanya kepada engkau, dan engkau imam. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, sampaikan kepada mereka Imam Malik tidak tahu. Imam Malik tidak tahu, itu saja, selesai. Karena tidak perlu malu. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Ya. Ini bukan analisa politik. Ya. Ini bukan analisa kondisi sosial masyarakat. Tapi ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu, dan tidak boleh pula berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, dia lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Iya. Dan lebih parah lagi, dia mengira dia sedang memperbaiki, padahal sedang merusak. Iya. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man 'abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah." Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, bukan dengan ilmu, dia lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Al-jahlu aslu kulli syarr. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kebodohan itu pangkal segala macam kerusakan-kerusakan, ya, kejelekan-kejelekan. Dan lebih khususnya lagi, yang merupakan pangkal kejelekan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya, inilah penyebab terjadinya kesyirikan,
Penyebab terjadinya kebid'ahan karena adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Iya. Kesyirikan dosa besar. Kebid'ahan dosa besar. Dari mana asal terjadinya kesyirikan dan kebid'ahan? Asalnya karena ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Asalnya karena ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Maka seorang itu sebelum dia berdakwah, dia harus tahu betul apa yang dia sampaikan berdasarkan dari ilmu. Kemudian yang kedua, al-ilmu bihalil mad'uwin. Ilmu tentang kondisi objek dakwahnya. Iya. Itulah sebabnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau pergi ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu bukan sekedar penyampaian tanpa ada tujuan, tetapi disampaikan kepada Mu'adz agar beliau bersiap-siap. Siap-siap untuk apa? Kira-kira apa syubhat mereka? Bagaimana cara menghadapi mereka? Seperti apa tingkat berpikirnya mereka? Bahasa apa yang paling pas untuk mereka? Seperti itu. Perlu kita ketahui bagaimana kondisi objek dakwah kita. Iya. Terutama al-ilmu tentang syubhat. Ilmu tentang syubhat-syubhat mereka. Dan bagaimana membantah syubhat-syubhat tersebut. Bagaimana menjawab syubhat tersebut. Jangan-jangan dakwah yang kita bangun susah payah bisa dipatahkan dengan satu syubhat yang mungkin ringan saja. Yang mudah untuk dibantah. Ya. Sehingga perlu juga di dalam dakwah itu ilmu tentang bagaimana membantah syubhat. Maka perlu tahu seperti apa objek dakwah kita. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi tariqil musil ila al-maqsud. Ilmu tentang jalan yang menyampaikan kepada tujuan, yaitu bagaimana cara berdakwah. Ilmu tentang cara menyampaikan dakwah tersebut. Ini juga perlu. Dan secara umum telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ada 3 bentuk. Manusia itu ada 3 tingkatan. Dan 3 tingkatan pula cara menghadapi mereka. Yang pertama, talibul haq. Orang yang mencari kebenaran. Senang dengan kebenaran, cinta dengan kebenaran. Mengenal kebenaran, langsung dia ikuti. Maka yang seperti ini kita sampaikan dengan hikmah. Yang kedua, orang yang masih ada perdebatannya. Ya. Terkadang masih menyanggah. Tetapi kalau sudah jelas sebagainya itu adalah kebenaran, dia akan ikuti. Dia akan mengikuti. Hanya saja perlu dipahamkan, perlu dijelaskan panjang lebar, baru dia mengikuti. Maka yang seperti ini dengan al-mau'izatul hasanah. Bentuknya apa? At-targhib wa tarhib. Dengan targhib, ayat-ayat tentang keutamaan, tentang surga, wa tarhib, peringatkan tentang ancaman Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga, al-mu'anid, yang menentang dakwah. Tidak mau menerima kebenaran. Maka yang seperti ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Ada tingkatan yang keempat, yaitu orang-orang yang zalim. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat ke-46, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Bagaimana menghadapi orang zalim tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Katakan perkataan yang keras yang membekas di dalam hati mereka.
Yaitu apa? Ditahdzir, diperingatkan umat akan bahaya kesesatan mereka. Ini menghadapi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyebarkan kesesatan mereka, menentang kebenaran dan menyebarkan kesesatan mereka. Atau yang kita khawatirkan, jangan-jangan ada yang terpengaruh dengan kesesatannya. Maka yang seperti ini ditahdzir. Orang yang menentang kebenaran, menyebarkan kesesatannya, atau kita khawatirkan jangan-jangan dia bisa menyebarkan kesesatannya. Maka ini tingkatan yang keempat, dia ditahdzir, ya, diperingatkan umat dari bahaya pemikiran atau kesesatannya. Ya, inilah 4 tingkatan secara umum di dalam menghadapi bentuk-bentuk orang, ya, dalam menyampaikan dakwah tersebut. Baik. Jadi dakwah adalah sebuah kewajiban, namun kewajiban yang harus didasari dengan ilmu dan keikhlasan. Kewajiban yang harus didasari dengan ilmu dan keikhlasan. Ya. Dan telah dimaklumi keutamaan-keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Seperti dalam hadis, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Ya. Dari unta merah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksud dari unta merah, maksudnya dari seluruh harta yang paling berharga di muka bumi ini. Ya, bukan sebagai batasan, tetapi dari seluruh harta yang paling berharga. Baik. Man da'a ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Dan banyak sekali keutamaan di dalam berdakwah. Cukuplah bagi kita mengetahui itu suatu kewajiban, maka hendaklah kita menyampaikan, mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar di dalam menghadapi al-adza. Al-adza di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya dan berdakwah kepada ilmu tersebut. Karena telah dimaklumi siapa yang istiqamah, yang menempuh jalan para anbiya war rusul, pasti dia akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan rintangan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah jadikan bagi seorang nabi itu musuh dari kalangan orang-orang mujrim. Syayatinal ins wal jin, mereka adalah para syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Jadi ini sudah kemestian di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam istiqamah di atas syariat Allah, di dalam as-sabat di atas sunnah, mesti ada aral rintangan yang menghadang seseorang. Ya. Oleh karena itu perlu adanya kesabaran. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, as-sabru habsun nafs ala ta'atillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri di dalam menjauhi maksiat kepada Allah dan menahan diri di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah. Menahan diri di sini maksudnya tidak marah, ya, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari penjelasan beliau, maka sabar itu dibutuhkan pada 3 keadaan. Yang pertama, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
di dalam menghadapi suatu musibah. Ini dibutuhkan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah memerintahkan nabinya, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana telah bersabar para ulul azmi dari kalangan para rasul. "Fasbir inna wa'dallahi haq." Bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Iya. Jadi ini suatu kemestian yang harus dipahami, bahwa untuk tetap taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, dalam artian menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut serta mendakwahkan ilmu itu, pasti di situ ada gangguan-gangguan, ada cobaan-cobaan, ada rintangan-rintangan, maka perlu yang namanya kesabaran. Ya. Sehingga orang yang meninggalkan menuntut ilmu karena cobaan-cobaan yang dia hadapi, ini menunjukkan dia tidak sabar. Cobaan itu bisa berubah kemiskinan. Iya. Bisa berupa kerinduan yang sangat untuk pulang kampung. Iya. Bisa berupa keinginan yang besar untuk segera menikah. Ini termasuk cobaan-cobaan ya di dalam menuntut ilmu. Iya. Harus dihadapi dengan kesabaran. Iya, meskipun antara menikah dengan menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang bertentangan. Syekh Rabi hafizahullah taala ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, saya ingin sekali belajar. Ya. Tapi saya juga sudah tidak tahan untuk menikah." Ya. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah taala, kalau engkau bisa bersabar, maka hendaklah engkau menuntut ilmu. Ya. Kalau engkau bisa bersabar, maka hendaklah engkau menuntut ilmu. Tetapi kalau engkau khawatir terjatuh pada perzinahan, maka wajib bagi engkau untuk segera menikah. Dan yang terbaik apabila engkau bisa mengumpulkan dua kebaikan. Bisa menikah dan tetap menuntut ilmu. Ya, jadi sebenarnya antara menuntut ilmu dan menikah bukan sesuatu yang bertentangan. Meskipun pada kenyataannya kita melihat banyak orang setelah menikah, waktunya untuk menuntut ilmu sudah pasti tersita dengan waktu mencari nafkah, waktu untuk mengurus keluarga. Oleh karena itu bersabar dulu. Ya, bersabar dulu. Kalau memang belum memaksa, ya, belum ada kekhawatiran terjatuh pada perzinahan, ya, makanya inilah gunanya pondok. Kita tinggal di tempat disterilkan dari wanita, ya, disterilkan dari aurat, sehingga tidak ada hal-hal yang memancing syahwat. Gunanya apa? Agar bisa membantu kita untuk lebih sabar di dalam menuntut ilmu. Iya. Karena kenyataannya kita lihat, ya, meskipun idealnya bisa saja orang menuntut ilmu, walaupun dia sudah menikah tidak ada masalah. Ya, namun kenyataannya banyak, meskipun enggak semua, banyak orang setelah menikah pada akhirnya dia meninggalkan thalabul ilmi. Baik. Maka perlu yang adanya kesabaran di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya dan dalam mendakwahkannya. Dan seorang itu cobaan yang menimpanya itu tergantung kuatnya keimanan yang ada dalam dirinya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras tertimpa bala, tertimpa cobaan, ujian, itu adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian yang setelahnya, artinya derajatnya di bawahnya, keimanannya seperti para sahabat, dan yang setelahnya lagi, ya, sesuai keimanan mereka. Yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Seorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya itu tebal, ya, kuat imannya, maka demikian pula bala yang akan menimpanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya
ala qadri dinihi. Apabila agamanya itu tipis, maka dia hanya akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan tidak henti-hentinya bala itu ditimpakan kepada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Dalam riwayat yang lain, sampai dia berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Karena dosanya sudah dikikis dengan bala, berupa ujian-ujian dan musibah yang menimpanya ketika di dunia, dan dia bersabar. Sebab kesabaran, dengan kesabaran seorang bisa meraih pahala yang tidak terbatas. Ya, dengan kesabaran seorang meraih pahala yang tidak terbatas. Orang-orang yang bersabar, pahalanya adalah bighairi hisab, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahala mereka dibalas tanpa batas. Ini hikmah musibah. Hikmah musibah mendapatkan pahala kesabaran kalau seorang itu bersabar. Dan dia akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Sebagaimana dalam firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah mendapatkan salawat Allah dan rahmat darinya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Salawat Allah dikatakan oleh Abul Aliyah adalah sana'ullahi alaih inda al-mala'il a'la. Ya, pujian Allah kepada orang tersebut di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manhaj beliau dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan apapun di dalam agama disertai dengan dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dalil tentang 4 kewajiban ini. Kewajiban berilmu, yakni menuntut ilmu, kewajiban mengamalkannya, kewajiban berdakwah, dan kewajiban bersabar. Adalah surat Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Yang maksud adalah asar, waktu secara keseluruhan, bukan waktu asar secara khusus, tapi waktu secara keseluruhan. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya. Siapa dari makhluknya yang dia kehendaki. Tetapi tidak sebaliknya, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk kesyirikan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama menjelaskan ini adalah asyirkul asghar, bukan termasuk asyirkul akbar. Kenapa? Karena tidak ada dalil, atau karena dia tidak termasuk di dalam pengertian asyirkul akbar, yakni taswiyatullahi bighairillah fima huwa khasun lillah minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Maka dari hadis-hadis seperti ini, ulama menjelaskan makna asyirkul asghar. Apa itu asyirkul asghar? Ada 2 ta'rif, ya, definisi yang disebutkan para ulama. Ta'rif yang pertama adalah perbuatan yang dinamakan syirik, tetapi dia tidak sampai pada syirik besar. Maka itu asyirkul asghar, termasuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala.
Ta'rif yang kedua adalah semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu syirik kecil. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Dan yang kedua ini yang lebih syamil, yang lebih mencakup. Baik. Namun bukan berarti bersumpah dengan nama selain Allah adalah dosa kecil. Karena kita mengatakan ini syirik kecil. Tidak sama sekali. Bahkan bersumpah dengan nama selain Allah dan semua perbuatan yang termasuk syirik kecil adalah dosa yang terbesar setelah syirik besar. Setelah syirik besar. Itulah sebabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la an ahlifa bighairillahi la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, itu lebih aku sukai dibanding berdusta dengan nama Allah, dengan nama selain Allah dan sumpahnya benar. Yang sudah dimaklumi, bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya dusta, itu dosa besar. Seorang mengatakan sesuatu padahal itu dusta, dia bersumpah dengan nama Allah, itu adalah dosa besar. Kenapa? Ini bentuk peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih lebih baik dibanding orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala walaupun sumpahnya benar. Sebab bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Iya. Sampai-sampai ada orang-orang karena begitu membesarkan wali-walinya, dia berani bersumpah dengan nama Allah dusta. Tapi dia tidak berani bersumpah dengan nama walinya dusta. Ini termasuk bentuk asyirkul akbar, syirik besar. Jadi sumpah ini dengan nama selain Allah asalnya syirik kecil. Tapi kalau disertai dengan pengagungan, ar-raja wal khauf, maka itu syirkul akbar. Seorang mengatakan demi Badawi, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Sunan Kalijaga, disertai dengan pengagungan, raja wal khauf, maka itu asyirkul akbar, bukan lagi asyirkul asghar. Iya. Juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, apabila seorang menjauhi kesyirikan, baik asyirkul akbar dan asyirkul asghar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa besarnya. Atau semua dosanya, yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana kalau seorang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya asyirkul asghar itu namanya saja yang asghar, tetapi dosanya itu besar. Sehingga maksudnya di situ kenapa dikatakan kecil? Binisbati ila syirkil akbar. Kalau dihubungkan kepada syirik akbar, maka syirik ini dikatakan kecil. Kalau dihubungkan kepada syirik besar. Jadi bukan maksudnya dosanya kecil. Iya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa mau bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam. Jadi bersumpah dengan waktu, dengan makhluk adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya kecuali karena makhluknya itu memiliki ahamiyah, memiliki sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat bernilai. Dan waktu telah dimaklumi bersama adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan hakikat seorang hamba itu hanyalah kumpulan dari waktu-waktu. Waktu yang telah dia lalui, waktu yang sekarang dia berada padanya, dan waktu yang akan datang. Apabila berlalu waktu,
dari kehidupan kita, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Ini hakikat waktu dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak orang tertipu sehingga menyanyiakan nikmat tersebut, tidak mereka gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap detik yang berlalu dari kehidupan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah nikmat. Sedangkan setiap nikmat akan dipertanyakan. Baik. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Sebelumnya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kata para ulama, al-khusr maknanya al-khasaratu wal halak. Al-khasaratu wal halak. Kerugian dan kebinasaan. Seluruh manusia tanpa kecuali. Lalu Allah Subhanahu wa taala baru memberikan pengecualian setelahnya. Illal ladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang menuntut ilmu. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa kita katakan dari sini ada dalil bahwa wajib bagi kita menuntut ilmu? Sebab keimanan itu tidak akan mungkin dibangun kecuali di atas ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Maka illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu yang pertama sekali diwajibkan bagi orang yang ingin mendapatkan keimanan adalah dengan ilmu. Dan kadar keimanan seseorang itu tergantung pada kadar ilmunya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beriman kepada Allah. Lalu para sahabat, sebab mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Kata Abdullah bin Abbas, ay al-ulama'u billah, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu untuk mengokohkan keimanan. Kemudian wa amilus shalihat, mereka beramal saleh. Dan yang dikatakan amal saleh adalah yang terpenuhi padanya 2 syarat, yaitu al-ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haq. Yang ketiga, mereka mewasiatkan kepada kebenaran, menunjukkan kewajiban berdakwah. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Mereka berwasiat dengan kesabaran, menunjukkan kewajiban bersabar. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ibn Abbas bin Uthman bin Syafi' al-Hashimi al-Qurashi, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup bagi mereka. Karena seluruh asbabus sa'adah wa asbabus syaqawah telah dijelaskan di dalam ayat ini. Maka cukup untuk iqamatul hujjah. Ini maksud Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya.
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi." Untuk iqamatul hujjah. Untuk iqamatul hujjah menjelaskan tentang asbabus sa'adah wa asbabus syaqawah. Itu sudah cukup bagi mereka. Sehingga ketika manusia di hari kiamat kelak, dia tidak beralasan, saya tidak tahu asbabus sa'adah untuk meraih kebahagiaan, dan saya tidak tahu asbabus syaqawah untuk menghindari kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dia dengan suratul Asr. Maka itu cukup baginya. Sehingga dalam riwayat yang lain, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Andaikan manusia mentadabburi surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup fil hathi ala tamassuk bidinillah. Sudah cukup untuk memotivasi mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bukan maksud beliau sudah cukup semuanya, ya. Sudah cukup sebagai ajaran agama semuanya, bukan itu. Tetapi sudah cukup untuk hujjah dan untuk al-hath fit tamassuk bidinillah. Iya. Sebab tentunya untuk melaksanakan agama semuanya harus disertai dengan dalil-dalil, seluruh dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dalam sahihnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya wajib berilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Maksud beliau ilmu merupakan syarat. Ilmu merupakan syarat diterima perkataan dan perbuatan. Diterimanya ibadah. Ibadah itu mabniun 'alal ilm. Ya. Tidak boleh tidak. Ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas ilmu. Karena bagaimana seorang bisa ikhlas, bagaimana bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin itu terjadi kecuali dengan ilmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, i'lam dari kata ilmu, bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan itu apa yang dimaksud? Adalah istighfar. Allah perintahkan dulu berilmu, kemudian beristighfar. Berilmu dulu baru beramal. Baik. Dan beliau menyebutkan secara khusus dalil tentang ilmu. Wallahu a'lam, karena bisa jadi orang tidak memahami, diambil dari illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu sudah mencakup ilmu. Maka beliau lebih tekankan lagi bahwasannya ilmu juga sangat dibutuhkan. Meskipun cukup dengan illal ladzina amanu, itu sudah cukup peringatan untuk menuntut ilmu. Sebab keimanan itu tidak akan mungkin ada dalam diri seseorang kecuali didasari dengan ilmu, yaitu ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Sebab at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ilahuna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.